sebenarnya kita harus memulai langkah-langkah kecil gitu. Misalnya mulai gaya hidup ramah lingkungan gitu, karena kan salah satu tujuan dari SDGs juga menjaga ekosistem darat, ekosistem laut, dan juga climate change gitu. Sebenarnya langkah-langkah kecil ini kita harus melakukan bersama gitu. Jadi tidak bisa hanya dari SDG saja, tapi masyarakat pun juga harus ikut serta. Jadi dengan dampak krisis iklim yang udah jauh-jauh lebih parah, transisi energi dari yang berbasis fosil ke energi bersih dan terbarukan itu jadi penting banget gitu. Mungkin banyak yang udah mulai ngerasa isu lingkungan penting, tapi mungkin teman-teman masih naruh isu lingkungan di urutan ke-3 atau 4, ke-5 dan belum nomor 1 gitu. Nah yang harus kita sadari, sebenarnya isu lingkungan itu sama isu ekonomi, kesehatan, semua itu berhubungan banget. Karena bayangin kalau misalnya isu lingkungan dianggap nggak penting, polusi udara tuh berarti dianggap nggak penting kan. Nah, orang-orang tiap hari kita menghirup, misalnya polusi udara di Jakarta, itu tuh berpengaruh banget ke kondisi kesehatan kita jangka panjang. Bahkan ada estimasi yang bilang bahwa usia kita tuh turun 2-4 tahun life expectancy-nya hanya dari polusi udara di Jakarta aja. Jadi penting banget untuk kita ngelihat atau lebih memprioritaskan isu lingkungan karena sangat terhubung sama berbagai isu lain, ekonomi, kesehatan, maupun kesejahteraan manusia pada umumnya. Halo semuanya, salam kenal, saya Rangga, CEO dari Rangkai.id. Rangkai itu adalah jendela tayang Indonesia. Tempat di mana filmmaker Indonesia bisa menayangkan filmnya dan bisa mendapatkan pendapatan. Fokus utama Rangkai adalah aksesibilitas di ekonomi kreatif baru, dan aksesibilitas di informasi penayangan atau tontonan. Karena selama ini, film-film itu tidak bisa mendapatkan tempat tayang yang layak. Jumlah bioskop Indonesia sangat kecil dan hanya bisa diakses oleh elitis atau orang-orang tertentu saja. Sedangkan pembuatan film mulai dari SMP, SMK, kuliah, pribadi, komunitas itu sangat tinggi. Tapi tidak pernah ada yang membahas tentang bagaimana membuka akses ekonomi dan bagaimana keberlanjutan itu bisa ada di industri film. Nah itulah kenapa Rangkai hari ini kita hadir, kami perusahaan teknologi yang berfokus pada aksesibilitas. Ya, saya Zulasmi, saya Principal Advisor dari sebuah proyek kerjasama Indonesia-Jerman yang disebut SDGs, SSDGs. Hal ini yaitu local listing SDGs untuk di subnational level, kemudian memastikan keterlibatan non-state actors, dan ketiga adalah implementasi multi-stakeholder partnership. Di mana tema yang diusung tahun ini adalah lebih mengedepankan bagaimana peran pemuda dalam pencapaian SDGs. Ya, harapannya dari forum-forum seperti ini, terutama karena sasarannya adalah kepada pemuda lebih mengenal bagaimana sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu. Karena semua hal terkait dengan energi dan pangan merupakan kebutuhan utama yang tentunya juga akan terdampak dari transisi energi. Mungkin lebih besarnya adalah bagaimana supaya transisi energi tidak menambah masalah terkait dengan krisis air. Karena semakin ke depan kompetisi terkait dengan resources akan menjadi hal yang besar, semakin perlu diperhatikan, dan keterbatasan juga dari energi itu akan menjadi hal yang jika tidak didesain dari awal menjadi masalah yang besar di masa depan. Langkah yang selanjutnya harus dilakukan oleh Indonesia adalah mulai memperhatikan indikator-indikator atau faktor-faktor yang lebih penting ketika kita membicarakan ketahanan pangan. Mulai bergeser dari lensa perkembangan ekonomi saja dan lebih mendalami faktor-faktor yang lebih berkaitan seperti ecological health, seperti well-being of the community, sebelum memutuskan langkah apa yang harus diambil. Dengan adanya conference hari ini, itu tuh menurut kita cukup menarik dan sayang banget kalau misalnya kita lewatin, terutama juga tadi narasumber-narasumbernya tuh keren-keren banget. Kalau aku sendiri sih untuk SDGs yang food loss and waste, ya, dimana mungkin banyak banget makanan yang jadi sampah dan juga itu menjadi concern itu masalah kita bersama, dimana banyak masyarakat itu belum peduli tentang sampah makanan ini yang belum diolah dan juga mungkin sebagai generasi muda itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu gitu, jadi kayak mungkin bisa dari kesadaran kita, ngingetin teman-teman kita untuk bisa mulai beralih dari penggunaan energi yang sebelumnya tidak ramah lingkungan ke yang mulai ramah lingkungan. sebenarnya kunci untuk kita sukses untuk mengimplementasikan SDGs itu tergantung dari pemuda itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kita harus meningkatkan awareness di pemuda itu. Mungkin kita harus mengingatkan teman-teman kita dan juga kayak memberikan awareness juga supaya mereka itu take the part gitu, dan juga take the
challenge untuk bisa mengimplementasikan SDGs gitu. Betul, dan please be aware sama semua kondisi lingkungan yang udah kita alami sekarang, itu tuh ada problemnya di belakangnya, dan kita sebagai generasi muda bisa banget untuk bisa take part mengatasi masalah-masalah tersebut.